Selamat siang, perkenalkan nama saya Mama Tania. Saya adalah ibu rumah tangga single parent. Saat ini saya memiliki 3 orang putra putri yang masih bersekolah. Selain sebagai ibu rumah tangga, pekerjaan saya sehari-hari adalah pedagang perlengkapan kosmetik. Perlengkapan kosmetik. Sebelum berangkat berdagang, saya melakukan aktivitas saya seperti ibu rumah tangga pada umumnya, ya seperti menyuci, memasak, menyapu, mengepel, dan lain sebagainya. Lalu sekitar jam 3 sore saya mempersiapkan diri untuk berangkat ke lokasi pasar malam. Saya berdagang di pasar malam setiap hari, yang mana lokasinya selalu berpindah-pindah. OTW dulu ya guys, berbudu doyak, mencari suap nasi sebongkar berlian. Walaupun banyak rintangan yang saya hadapi selama berjualan di pasar malam, saya tidak pernah putus asa ataupun kalah semangat. Semua itu saya lakukan demi ketiga anak saya, dan untuk saat ini saya bisa melaluinya walaupun terkadang kendalanya yang di lapangannya seperti hujan, panas. Saya berangkat ke pasar malam membawa dagangan saya menggunakan gerobak dengan motor. Kita mungkin di jalan banyak kendala, kemacetan ataupun jalan yang tidak rata saya lalui, serta hujan. Pasar malam yang saya jalani jarak tempuhnya selalu berbeda-beda, ada yang jauh dan ada yang dekat. Sebelumnya saya serabutan, apa aja saya lakukan, dari kuliner, dari berdagang keliling. Terus kenapa bisa berkecimpung di pasar malam? Saya karena sudah jenuh dalam perkembangan perekonomian saat ini lagi sulit, saya beralih ke pasar malam. Saya mencoba mengadu nasib di pasar malam. Ternyata alhamdulillah selama saya berjalan di pasar malam ini, saya adalah sedikit istilahnya ya peluang untuk ketiga anak saya. Biasanya saya lakukan ya seperti pada umumnya ibu rumah tangga, tetap melakukan tugasnya sebagai ibu rumah tangga dari pagi sampai siang hari. Setelah itu saya beristirahat. Selanjutnya sekitar jam 2:30 saya berkemas-kemas lah, membereskan diri, mempersiapkan apa yang perlu saya bawa ke pasar malam. Setelah itu saya sekitar jam 3 atau 3:30 saya berangkat menuju ke lokasi yang setiap harinya selalu berpindah-pindah. Kan kelihatan sih kalau perjalanannya itu menarik gerobak itu sangat berbahaya, apalagi ibu seorang wanita. Gimana mengantisipasi kalau di jalan raya itu? Ya awalnya sih saya takut, cemas ya. Ada rasa itu sih ada pasti, apalagi kita seorang wanita, apalagi pas kita pulang malam ya kan, takutnya di jalan kendalanya ban bocor ataupun motor mogok. Tapi semua itu kita pasrah aja lah istilahnya kepada yang di atas. Dan selama ini saya lalui sih nggak ada kendala, aman-aman aja. Tapi pernah terjadi sekali jatuh, itu pun karena ada lubang yang masuk, misalnya ban gerobaknya masuk ke lubang. Terus kalau udah sampai di pasar malam, apa yang ibu lakukan? Ya, sampai di pasar malam saya memajang dagangan saya, mempersiapkan dagangan saya, sampai semuanya saya lakukan sendiri. Di depan dengerin coy.
Biasanya pengunjung rame nggak Bu? Ya kalau lagi cuaca bagus dan tanggal muda ya pengunjungnya adalah yang saya rame lah. Tapi pernah kalau umpamanya satu hari itu nggak pernah mendapat penghasilan? Kalau untuk jong begitu sih belum pernah, cuman ya paling kadang kalau pas lagi cuaca yang nggak bagus ya penghasilan kita memang minim. Oh gitu. Kalau hujan gimana? Apalagi kalau hujan, waduh kadang parah gitu. Jadi Kadang kita bawa duit cuman ya sekedar buat inilah ganti bensin. oh gitu. Dalam menjalankan usaha ini, apa yang sudah diperoleh? Ya selama saya berjualan pasar malam ini ya yang saya peroleh ya saya bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga dan ketiga biaya anak saya untuk pendidikannya. Sekarang anak ibu-ibu yang paling besar itu sekolahnya apa Bu? Anak saya sekarang lagi kuliah di semester 5 di Universitas Negeri di Bali. Kemarin kan diberlakukan PPKM. Apa dampaknya bagi pedagang? Sempat tuh PPKM kita diliburkan selama adalah 1 bulan lebih. Kita libur ya itu tadi kita kalau lagi ditutup begitu terpaksa kita harus banting setir. Banting setir itu kita mencari pekerjaan serabutan. Contohnya kita ya berjualan, kalau tergantung kita punya talenta masing-masing ya. Seperti saya beralih ke kuliner. Oh gitu. Berarti kemarin nggak ada dampaknya terlalu ini? Ya cukup makan lah Pak. Oh gitu. Oh, iya. Kebetulan anak-anak juga kan istilahnya yang kuliah juga di rumah ya kan. Jadi untuk biaya kuliah istilahnya kita yang nggak inilah istilahnya, biasanya kan kita harus bayar tiap bulan biaya kosnya gitu. Ini karena pandemi begini dipulangkan ya kita kumpul lah di rumah, jadi hanya bisa buat makan misalnya. Terus apa harapan ibu kepada anak-anak? Harapan saya di kemudian hari ya semoga anak saya sukses semuanya, dapat mengubah nasib istilahnya ya, mengubah nasib sebuah kehidupan mereka selanjutnya, mereka memperoleh istilahnya prestasi yang bagus ataupun pendidikan yang tinggi serta pekerjaan yang mungkin baguslah ke depannya, tidak seperti saya. Nah, inilah keseharian saya berdagang di pasar malam. Saya sudah selesai menggelar dagangan saya, tinggal menunggu pembelinya. Saya berdagang di pasar malam, waktunya sampai jam 9 malam. Setelah itu saya berkemas-kemas untuk pulang. Jadi saya pulang itu bisa sampai di rumah sekitar jam 9 sampai jam 11 malam. Kak, sebagai wanita sebenarnya pekerjaan ini sangat berat. Seorang ibu rumah tangga yang single parent, jangan pernah menyerah dalam menghadapi situasi kehidupan ini. Selalu berjuang. Kita harus melakukan itu dengan ikhlas dan semangat. Pasti selalu ada jalan keluarnya. Disinilah saya memberi motivasi kepada ibu-ibu yang lain agar apapun yang kita lakukan adalah untuk kebaikan putra-putri kita. Jangan pernah menyerah, selalu semangat.